Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Desi Arisandi FG. Kali ini video tentang kekurangan dan kelebihan sistem zonasi. Tak bisa dipungkiri, tahun ini memang cukup berat untuk dilalui karena adanya pandemi ya. Harus bersekolah jarak jauh dari rumah dan mengerjakan setumpuk tugas tanpa bersosialisasi seperti biasa dengan teman-teman sekelas. Rasanya memang cukup menjengkelkan. Apalagi kamu yang ada di penghujung masa sekolah, tepatnya di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Bete banget gak sih harus menjalani tahun terakhir masa sekolah dengan menggunakan seragam yang tahun depan gak akan dipakai lagi di rumah. Pupuk dari jauh ya guys. Kalian hebat kok, jangan sedih karena dibilang angkatan corona ya. By the way, bagaimana dengan PPDB yang ada di depan mata? Apakah kalian sudah mendaftarkan diri? Supaya nggak jadi tambah bete. Jangan sampai kamu salah dalam mendaftar karena nggak memahami sistemnya. Ya, tahun ini ada 4 jalur dalam PPDB: afirmasi, zonasi, pindahan, dan prestasi. Kali ini akan dibahas salah satu dari keempat jalur yang sering banget dibicarakan, yaitu jalur zonasi dalam PPDB tahun 2020. Tentu saja akan ada kekurangan dan kelebihan sistem zonasi ya. Nah, biar tak semakin penasaran, langsung simak ulasannya ya. Apa itu jalur zonasi? Sebelum lebih jauh membahas kekurangan dan kelebihan sistem zonasi, ada baiknya kamu betul-betul memahami jalur zonasi terlebih dahulu. Jalur zonasi memberi kemudahan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah untuk melanjutkan studi di sekolah yang satu zonasi dengannya. Domisili calon peserta didik ini dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB. Mendikbud Nadiem Makarim memang tidak menghapuskan jalur zonasi pada PPDB tahun ini, sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Alasan dibalik tetap adanya zonasi antara lain untuk memberikan fleksibilitas pada daerah dan meratakan kuantitas dan kualitas guru. Meski begitu, ada perbedaan antara zonasi dalam PPDB 2019 dan PPDB 2020. Tahun lalu, kuota jalur zonasi minimal 80% dengan sisa 20% untuk jalur prestasi dan pindahan. Namun tahun ini kuota jalur zonasi dikurangi menjadi hanya minimal 50% dengan sisa minimal 15% untuk afirmasi, maksimal 5% untuk pindahan, dan maksimal 30% untuk prestasi.
saja kelebihan dari jalur zonasi? Nah, berikut akan dibahas kekurangan dan kelebihan sistem zonasi. Pertama, kita bahas dulu kelebihan dari jalur zonasi ini ya. Memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan hak semua anak Indonesia untuk mendapat pendidikan terpenuhi. Adanya sistem zonasi dapat menekan kompetisi yang berlebihan untuk memperoleh layanan pemerintah, dalam hal ini sekolah negeri. Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu memikirkan biaya transportasi jika ia bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Cepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah berupaya agar tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Dengan begini diharapkan dapat menghilangkan praktik jual beli kursi juga. Saja kekurangan dari jalur zonasi. Di samping kelebihannya, jalur zonasi juga punya beberapa kelemahan, misalnya tetap adanya sekolah yang ramai pendaftar dan sepi pendaftar. Sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga menjadi sepi peminat. Sementara itu, di sisi lain ada sekolah yang malah kelebihan peminat karena berada di zona padat penduduk. Kemudian munculnya kecurangan lain. Kecurangan yang muncul misalnya kasus yang ditemukan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, seorang siswa asal Cibinong menumpang nama di kartu keluarga milik saudaranya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur demi dapat melanjutkan studi di sekolah pada daerah tersebut. Kemudian menurunnya motivasi belajar siswa. Jalur zonasi menimbulkan pola pikir yang salah pada siswa dengan anggapan untuk apa saya belajar sungguh-sungguh jika pada akhirnya saya diukur dengan jarak, bukan nilai yang saya perjuangkan. Atau untuk apa saya belajar, lebih baik saya pindah rumah dekat sekolah tujuan saya. Semoga ini bukan pola pikir kalian ya. Pada akhirnya memang bukan sekolah yang menentukan kualitasmu kok. Dimanapun kamu bersekolah, jika kamu memang tekun belajar dan berusaha, kamu pasti bisa berhasil di masa yang akan datang. Sebab yang menentukan siapa kamu adalah dirimu sendiri, bukan sekolahmu. Sekian informasi tentang kekurangan dan kelebihan sistem zonasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi pendidikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.